Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait rancangan percobaan dengan tema percobaan satu faktor menggunakan SPSS. Nah, percobaan satu faktor merupakan jenis-jenis rancangan percobaan yang dapat digolongkan maupun dikelompokkan berdasarkan rancangan dasar. Rancangan dasar ini bisa kita lihat berdasarkan kondisi lingkungan dengan mengkombinasikan berbagai pola percobaan. Nah, rancangan satu faktor ini dapat kita lihat berdasarkan satu, yaitu keseimbangan jumlah ulangan, kemudian jumlah faktor yang diujikan, yang terakhir yaitu pengacakan di lapangan. Pengacakan yang di lapangan inilah yang perlu untuk mengurangi error yang sangat tinggi. Kemudian rancangan lingkungan ini mau dibagi menjadi beberapa poin berdasarkan kondisi di mana perlakuan nanti akan dilaksanakan. Salah satunya ada 3 jenis. Yang pertama berdasarkan rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap. Kemudian rancangan acak kelompok. Yang ketiga yaitu rancangan jurusan penelitian. Nah, percobaan berdasarkan keseimbangan dalam hal ini yaitu jumlah ulangan. Ini dapat dikategorikan 4 tipe. Yang tipe yang pertama yaitu adalah seimbang. Jika setiap kelakuan yang memiliki jumlah ulangan yang sama. Jadi, jika ada percobaan dengan dibilang seimbang jika ulangannya itu sama. Kemudian yang kedua yaitu tidak seimbang. Nah, tidak seimbang dalam arti di sini yaitu ulangannya tidak sama dengan perlakuan yang lain. Jadi sampel-sampelnya jumlahnya tidak sama dengan perlakuan yang lain. Kemudian yang ketiga ada percobaan secara tunggal, yang mana di sini bisa kita lihat bahwa percobaan hanya ada satu faktor yang diujikan, sedangkan faktor lainnya ini dibuat sama. Yang terakhir yaitu faktor atau istilahnya faktorial. Nah, faktorial ini merupakan percobaan atau penelitian atau sampel yang mana diujikan berdasarkan lebih dari 2 faktor, yang mana 2 faktor nanti akan dibuat tunggal, yang mana di sini nanti di faktor ini kita akan mencari interaksi dari berbagai faktor mana yang terbaik. Nah, kemudian di sini rancangan satu faktor ini hanya faktor yang berbeda, yang lain dibuat terjadi faktornya yang berbeda, yang lainnya dibuat tetap. Sedangkan perlakuan hanya berbeda taraf. Ini kalau percobaan satu faktor hanya perbedaan taraf atau level. Ini maksudnya taraf itu bisa level, bisa persentase, itu bisa kayak contohnya misalnya persentase starter nugget, jadi nanti persentasenya bisa 1 atau 3 atau 5. Nah, pengujian varietas sebagai faktor tunggal, di mana perlakuannya ini adalah satu jenis varietas. Contohnya misalnya di sini adalah jenis susu yang berbeda. Kemudian pengujian dosis atau level yang barusan saya jelaskan. Yang terakhir yaitu pengujian mikrobiologi atau pengujian mikroorganisme dalam ilmu pangan. Nah, ada beberapa jenis atau macam percobaan faktor tunggal berdasarkan kondisi lingkungan. Yang pertama adalah rancangan acak lengkap. Kemudian yang kedua yaitu rancangan acak kelompok. Kemudian yang ketiga rancangan acak kelompok lengkap. Dan yang terakhir adalah speedbot. Jadi nanti yang kita bahas yaitu 2 ini yang sering kita gunakan dalam penelitian. Nah, rancangan acak lengkap ini merupakan bagian dari rancangan satu faktor, yang mana rancangan acak lengkap ini diterapkan pada percobaan yang mana dengan kondisi lingkungan yang homogen. Jadi lingkungan homogen maksudnya di sini adalah faktor-faktor lain di luar faktor yang sedang diteliti. Dalam percobaan rancangan acak lengkap, setiap unit percobaan ini nanti harus diacak secara sempurna, harus kita acak.
tanpa dibatasi oleh suatu kelompok. Jadi kelompok ini nanti akan diabaikan. Jumlah ulangannya ini boleh tidak sama. Jadi boleh tidak sama. Nah, contohnya misalnya rancangan acak lengkap ini, jika penelitiannya atau percobaannya itu dalam laboratorium atau di rumah kaca, ini bisa menggunakan rancangan acak. Model linear rancangan acak lengkap ini ada seperti ini, yang mana Y ini adalah sebagai pengawatan pada pelakuan ke-1 dan ulangan ke J, dan U ini adalah rataan umum, sedangkan T ini adalah pengaruh pelakuan. Sisanya ini adalah pengacakan, jadi pengacakan dari pelakuan ke I, ulangan ke J. Ini ada contoh, khususnya ada judul pengaruh penambahan starter yogurt terhadap jumlah protein. Jadi di sini Y-nya itu adalah jumlah protein, ini respon. Jumlah proteinnya adalah respon. Sedangkan perlakuannya di sini adalah starter. Starter di sini adalah jumlahnya berbeda, levelnya berbeda, akan tetapi jenisnya sama, starternya sama. Kalau starternya jenisnya beda, maka ini diuji bukan pakai rancangan acak lengkap. Sedangkan di sini perlakuannya sama, perlakuannya beda, yaitu levelnya, tetapi jenis starternya sama. Yang kita lihat adalah proteinnya. Nah, perlakuan ini ada 3, 1%, sama 3%, sama 5%. Nah, di sini ini ada ulangannya yaitu 4. Ini cara menulisnya di Excel yang juga harus seperti ini. Kemudian ini proteinnya. Nah, coba kita akan terapkan di SPSS. Kita terapkan di SPSS. Nah, di sini sudah ada data yang yang berasal dari BPI tadi. Kemudian kita implementasikan di Excel sama seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, nanti juga sama pada saat kalian penelitian, kalian harus menginput data di Excel berbentuk seperti ini jika kita analisa menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah mengetik di Excel dengan contoh data tutorial. Kemudian ini dengan worksheet-nya, yaitu saya kasih tema RAL, rancangan acak lengkap di sini. Nah, kemudian setelah kita masukkan di Excel, kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka SPSS seperti ini, yang perlu kita kerjakan yaitu memasukkan data Excel ke SPSS dengan jalan klik file, kemudian klik open, kemudian data. Kemudian file tipnya kita ganti Excel. Nah, ini yang sudah saya input tadi dengan nama contoh data dan tutorial. Kita open. Nah, kemudian ini kita cari RAL yang tadi sudah saya jelaskan, worksheet-nya saya tulis RAL. Kita klik RAL, kemudian kita klik di sini oke. Ini tampilan data yang sudah kita masukkan di Excel tadi. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya kita menganalisa rancangan acak lengkap. Nah, salah satunya kita harus tahu nih, ini pelakuannya ada 3, ulangannya ada 4. Teknik menganalisanya yaitu kita klik di sini analyze, kemudian klik compare mean. Oke, saya ulang, analyze, kemudian compare mean, kita klik di sini one way ANOVA. Ini one way ANOVA. Di one way ANOVA kita ada tampilan baru seperti ini. Dependent list ini adalah yang kita cari, yaitu protein yang kita analisa. Jika kita masukkan di sini protein, kita seret ke sini bisa, atau kalian bisa klik begini juga bisa. Kemudian kita klik perlakuannya ke faktor. Nah, biar kita bisa menjelaskan dengan lancar, maka kita harus menganalisa ini. Ini ada istilah namanya post hoc. Nah, post hoc ini uji lanjut. Nah, post hoc ini bisa kita kerjakan kalau perlakuannya itu signifikan. Kemudian di sini ada kontras. Jadi kontras ini kalau kita misalnya mau mengujikan polinomial.
kita mengujikan polynomial ini biasanya untuk mencari trennya suatu grafik, apakah perlakuan-perlakuan ini naik atau turun, optimasinya itu bagaimana, atau optimasi yang terbaik perlakuan itu seperti apa. Ini bisa kita cek polynomial. Nah, tapi yang awal yang harus kita kerjakan yaitu kita mengecek apakah perlakuan starter ini ada pengaruhnya terhadap jumlah protein. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ternyata perlakuan ya, ini signya ternyata sangat nyata. Ini saya copy, kita masukkan di Word. Nah, di Word ini kita jadikan sama seperti kemarin, jika P-nya atau sig ini kurang dari 0,001 berarti sangat nyata. Sedangkan kalau signya kurang dari 0,0 berarti ini atau signya lebih besar dari 0,0 berarti ini tidak ada pengaruh, tidak nyata. Kurung tidak ada. Akan tetapi di ANOVA atas ini ternyata signya ini, jadi signya ini apa namanya, signya ini kurang dari 0,05. Signya ini nilainya 0,006, sehingga ini ada pengaruh yang sangat nyata. Sehingga di sini kesimpulannya bahwa penambahan berbagai konsentrasi berpengaruh sangat nyata. P kurang dari 0,01 terhadap jumlah protein P. Ini kita sudah selesai. Nah, next step berikutnya, karena ini tadi ada pengaruhnya, maka harus kita lihat perbandingannya kayak apa. Kita cek perbandingannya seperti apa, sehingga kita kembali lagi ke sini, ke SPSS. Kita lihat perbandingannya dengan jalan kita klik analyze sama seperti tadi, comparison, kemudian klik one way ANOVA. Ini kita cari dari tren ini. Misalnya saya mau menguji posok tadi, karena ini signifikan, kita cek posoknya. Saya uji dan pakai uji, misalnya saya ingin mengetahui perbandingan antar perlakuan. Kita klik sini, kita klik continue, kemudian kita klik di sini. Ini post hoc yang tadi. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah ini, kita copy terlebih dahulu. Kita baca, copy, taruh dulu. Ini cara membacanya. Ini, cara membacanya ada perlakuan 5%. Ini di sini jumlah proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lain, sedangkan perlakuan 1% sama 3% ini perbandingannya hampir sama, masih bukan. Sehingga cara menjelaskannya, penambahan 5% starter yoga ini sangat ini nyata. Ini karena suspennya 0,05, berarti sini penambahan 5%, suspennya 0,05, maka kini sangat nyata. Jadi penambahan 5% starter yoga berpengaruh nyata atau sangat nyata, boleh sangat nyata terhadap jumlah protein lebih tinggi dibandingkan dengan
dan 3%. Gitu. Kemudian kita menjelaskan yang pelakuan 1 sama pelakuan 3. Pelakuan 1% dan 3%, atau pelakuan 1% berpengaruh tidak terhadap tidak nyata dibandingkan dengan perlakuan 3%. Kenapa ini tidak berpengaruh tidak nyata? Karena ini kalau diestimasikan nilainya hampir sama di kolom yang sama. Sedangkan ini kolomnya berbeda, berarti ada perbedaan yang sangat tinggi dari 1 sampai 2, sehingga ini tidak berpengaruh nyata karena di satu kolom ini cara lebih singkatnya. Sehingga apa? Sehingga perlakuan 1% sama 3% ini secara data deskriptif ini sama sehingga tidak ada pengaruhnya, dan ini lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan 5%. Bagaimana kalau kita uji dengan menggunakan polinomial? Biasanya ini yang sering kita gunakan, yaitu polinomial. Menguji polinomial, kita klik kontras, sama kayak tadi ya, kita klik di sini polinomial. Nah, di sini ada 3 perlakuan, 1%, 3%, 5%. Maka kita cek di sini 4TH atau 5TH boleh kalau ingin mengetahui secara keseluruhan. Saya ingin melihat sampai ke kubik saja, itu nggak masalah. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini datanya akan beda sama yang atas tadi. Kalau ini kontras, nah, di sini dapat kita lihat ternyata diagramnya akan bersinergi linear, sehingga grafik ini nanti akan linear. Kenapa linear? Karena ini berpengaruh sangat nyata. Sedangkan kuadratik juga sama, pengaruh nyata biasa, ini sangat nyata, ini nyata biasa, sehingga yang harus kita uji ini adalah linear dulu. Kita lihat grafik linear, sehingga kita harus menguji pakai linear. Cara menguji linear bagaimana? Sama seperti yang kemarin, kita klik regresi, klik di sini, kita klik regresi, kemudian kita klik di sini kurva estimasi. Habis itu kita klik protein sebagai dependent, dengan perlakuannya adalah kita klik linear karena memang tadi signifikasinya adalah linear di sini. Kalau kuadratik nanti saya pengen cek kuadratik, kita klik aja di sini kuadratik. Ini kita karena saya pengen cek linear, karena linear berpengaruh sangat nyata, maka saya harus mengecek dengan menggunakan linear. Kemudian kita klik OK. Nah, ini data linear hasil dari uji polinomial. Nah, didapatkan seperti ini. Nah, ini bagaimana cara menjelaskannya? Ini kita cari persamaannya dulu, apakah sama dengan ini persamaannya. Kita double klik di sini. Klik. Kita double klik. Kemudian kita klik di sini ya untuk mengetahui persamaannya. Di sini. Oke. Ini sudah ketemu persamaannya. Nah, ini persamaannya. Jadi persamaannya positif ya, linear positif. Ini ditandai, kenapa positif? Ini ditandai dengan positif. Nah, cara membahasnya bagaimana? Di sini kita copy diagramnya. Dari grafik tersebut, dari grafik di atas, saya penambahan starter ini dari grafik di atas dapat dilihat
semakin tinggi persentase starter ikut, maka akan semakin tinggi jumlah protein dengan persamaan kita tulis Y sama dengan 0,9 ditambah 0,24 X dengan koefisiennya ini koefisien determinan sebesar 0,708. Jadi seperti ini cara membaca grafik dari polinomial. Nah, oke, kita akan lanjut di rancangan acak kelompok ya.